Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari sistem endokrin ya, atau dikenal juga dengan sistem hormon. Nah, sistem endokrin atau sistem hormon ini adik-adik merupakan salah satu sistem koordinasi ya, termasuk sistem koordinasi kedua setelah sistem syaraf. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem syaraf, bahwasanya di dalam proses fisiologi tubuh kita itu membutuhkan proses pengaturan ya, atau koordinasi antara satu organ dengan organ lainnya, sehingga sistem koordinasi ini dibutuhkan ya. Nah, sistem koordinasi di dalam tubuh kita ada dua, yaitu sistem koordinasi dengan sistem syaraf dan yang kedua adalah sistem endokrin ya. Jadi di mana sistem endokrin ini diperankan oleh hormon, kalau sistem syaraf dengan impuls saraf ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kita masuk ke sistem endokrin. Di dalam tubuh kita ada yang namanya kelenjar endokrin, ada yang namanya kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar endokrin ini adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran keluar ya. Sekresinya biasanya bermuara di pembuluh darah, sehingga kelenjar endokrin ini terletak pada organ yang kaya akan vaskularisasi atau kaya akan pembuluh darah ya. Jadi misalnya kelenjar pankreas gitu ya, nanti dia melepaskan insulinnya itu bisa bermuara pada pembuluh darah ya, atau dia bermuara pada organ tubuh bagian dalam sehingga disebut dengan endokrin ya. Semua kelenjar hormon ini termasuk dalam kelenjar endokrin. Selain kelenjar endokrin, ada juga kelenjar eksokrin ya. Kalau kelenjar eksokrin ini kelenjar yang sekresinya dikeluarkan ke permukaan dalam tubuh ataupun luar tubuh. Misalnya kelenjar keringat ya, ini kan memproduksi keringat keluar ya. Lalu kelenjar mame atau memproduksi ASI, lalu kelenjar penghasil enzim pencernaan, dia keluar dari organnya menuju ke saluran pencernaan. Kalau hormon ini banyak diproduksi di mana sekresinya nanti bermuaranya di pembuluh darah. Itu bedanya kelenjar endokrin dengan kelenjar eksokrin. Nah, yang berperan sebagai sistem hormon ini adalah kelenjar endokrin atau sistem endokrin. Kelenjar endokrin ataupun kelenjar hormon ini bisa kita jelaskan pada gambar ini ya. Jadi dalam kelenjar endokrin atau sistem endokrin ada yang disebut dengan secreting cell atau sel yang mensekresikan hormon. Dan hormon ini memiliki organ target adik-adik. Jadi hormon ini nanti keluar dari sel yang mensekresikan lalu menuju ke organ targetnya. Organ targetnya siapa? Di sini pasti ada ya untuk hormon ini. Kemudian hormon ini juga menuju ke organ target ini lewatnya pembuluh darah ya. Jadi dari secreting cell dia memproduksi hormon, hormonnya masuk ke pembuluh darah, kemudian ikut bersama aliran darah menuju ke organ targetnya ya. Contohnya misalkan hormon endokrin, misalnya hormon yang untuk mensekresikan mame ya, kelenjar mame itu nanti organ targetnya juga ada di kelenjar mame ya. Jadi setiap hormon itu memiliki organ targetnya masing-masing gitu ya. Misalnya hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini diproduksi oleh kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal letaknya di atas ginjal adik-adik ya. Kelenjarnya di situ, dia memproduksi adrenalin, masuk ke pembuluh darah, kemudian menuju organ targetnya. Salah satu organ target dari hormon adrenalin ini adalah pembuluh darah, di mana oleh adanya hormon ini nanti pembuluh darah akan melebar atau menyempit ya. Jadi seperti itu, setiap hormon memiliki organ targetnya masing-masing. Kemudian kalau kelenjar eksokrin tadi sudah jelas ya, dia diproduksi keluar permukaan tubuh ataupun di pencernaan ya. Hormon-hormon biasanya berupa enzim ya. Ada enzim pencernaan, kemarin kita sudah bahas di sistem pencernaan itu masuk dalam kategori kelenjar eksokrin. Kalau kelenjar endokrin ini masuknya di pembuluh darah.
Kemudian fungsi dari sistem endokrin ini, sistem endokrin bersama dengan sistem syaraf berperan sebagai sistem kontrol untuk menjaga homeostasis tubuh ya. Namun demikian metode dan efek dari sistem syaraf dengan sistem endokrin ini berbeda ya. Nanti kita akan pelajari apa perbedaan koordinasi dari sistem syaraf dengan sistem endokrin ya. Fungsinya bermacam-macam tergantung dari jenis hormonnya ya, karena jenis hormon banyak sekali ya, sehingga punya fungsi yang sangat beragam. Mulai dari membantu proses metabolisme, kemudian ada yang berperan sebagai respon terhadap stres dan cedera, lalu ada respon kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan dan perkembangan, juga ada yang membantu proses reproduksi ya, misalnya hormon-hormon reproduksi gitu ya. Kemudian ini perbandingan antara sistem syaraf dengan sistem endokrin. Kalau sistem syaraf kemarin ini komunikasinya berupa sinyal listrik atau impuls saraf ya. Kalau sistem endokrin ini berdasarkan sinyal biokimia karena yang berperan di sini adalah hormon ya. Lalu dari aspek kecepatannya, kalau sistem syaraf ini aksinya segera atau cepat, sedangkan endokrin lambat ya. Untuk pengaturannya cepat, misalnya untuk apa saja, denyut jantung, kontraksi otot, gerak refleks ya. Ini jadi kalau denyut jantung ini kan membutuhkan proses yang cepat ya. Kalau dia diperankan oleh sistem endokrin maka akan berbahaya bagi tubuh kita. Jadi pengaturannya harus cepat, maka diperankan oleh sistem syaraf. Sedangkan untuk sistem endokrin biasanya mengatur proses-proses fisiologi yang durasinya lebih panjang adik-adik. Misalnya apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Ini kan durasinya tidak cepat ya, jadi diperankan oleh sistem endokrin. Kemudian metabolisme, reproduksi, ya, jadi aktivitas-aktivitas yang diatur cenderung yang lambat ya. Kemudian sistem syaraf ini diperankan oleh sel syaraf atau neuron serta serabut syaraf ya, atau kumpulan-kumpulan dari neuron. Sedangkan sistem endokrin diperankan oleh secreting cell tadi ya, sel-sel yang berada di kelenjar-kelenjar endokrin, tentunya yang menghasilkan hormon endokrin ya. Lalu untuk sistem syaraf ini selain impuls saraf, komunikasi antara satu sel syaraf dengan sel syaraf yang lainnya itu diperankan oleh neurotransmitter ya. Kemarin kita sudah bahas juga neurotransmitter ini diproduksi oleh satu sel syaraf, biasanya oleh terminal akson ya. Nah, neurotransmitter ini berupa senyawa biokimiawi juga adik-adik yang akan diterima oleh saraf yang lain untuk komunikasi sel syaraf ya di sinapsis. Sedangkan untuk sistem endokrin ini yang disekresikan tentu adalah hormon, kemudian komunikasi antar selnya kalau di sel syaraf ini melalui sinapsis, sedangkan untuk di sistem endokrin ini melalui komunikasi dengan reseptor ya. Jadi komunikasi antara hormon dengan reseptor. Kemudian untuk persebaran dari hormon ini menuju ke organ target melalui sirkulasi darah ya. Itu perbandingan sistem syaraf dan sistem endokrin sudah cukup jelas ya. Lalu kita ke hormon ya. Hormon ini adalah suatu senyawa biokimiawi berupa protein adik-adik yang diproduksi oleh secreting cell di kelenjar endokrin ya. Dia berasal dari bahasa Yunani yaitu harmain, artinya menggerakkan. Kenapa menggerakkan? Karena dengan adanya hormon ini dia bisa memicu aktivitas-aktivitas fisiologis ya. Seperti tadi misalkan hormon adrenalin, dia bisa mengkoordinasikan bagian dari pembuluh darah untuk bisa kontraksi ataupun relaksasi ya, vasodilatasi dan vasokonstriksi. Jadi melebar dan menyempit. Kemudian juga ada hormon estrogen ya, hormon estrogen yang nantinya memicu terjadinya proses ovulasi, pelepasan ovum di ovarium ya. Jadi ini menggerakkan. Jadi hormon ini bersifat menggerakkan.
Kemudian hormon ini diproduksi oleh yang tadi namanya secreting cell atau sel pensekresi yang letaknya di kelenjar endokrin ya. Jadi kalau kita pahami tentang definisi daripada kelenjar, kelenjar itu adalah suatu organ di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mensekresikan sesuatu gitu ya. Kayak ibaratnya sumber air ya. Jadi dia menghasilkan suatu cairan. Nah, hormon ini banyak diproduksi oleh sel-sel secreting cell di kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini tidak memiliki saluran keluar ya, tetapi ke pembuluh darah untuk muaranya gitu ya. Kemudian sekarang kita ke sifat-sifat hormon. Karena hormon termasuk dalam kelompok protein ya. Ada yang protein, ada yang lemak atau lipid ya. Ada dua bentuk hormon ini. Ada yang hormon berupa protein, ada yang hormon berupa lipid. Nah, sifat hormon antara lain yang pertama bekerja pada organ target spesifik ya, yang saya bilang tadi hormon ini diproduksi secreting cell kemudian akan menuju kepada organ targetnya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi kerja dari organ target tersebut. Lalu hormon biasanya disekresikan dalam jumlah yang sedikit ya, tapi dengan jumlah yang sedikit ini dia sudah mampu untuk menggerakkan sistem atau fisiologis tubuh kita. Lalu bekerja sesuai respon fisiologis ya, setiap respon fisiologis itu diperankan oleh hormon yang berbeda-beda ya. Adik-adik nanti kita akan pelajari macam-macamnya. Kemudian hormon mempengaruhi organ target melalui perubahan metabolisme dari target organnya. Lalu untuk pelepasan sinyal hormon ini sebetulnya sesuai dengan kebutuhan ya. Antara setiap hormon yang berbeda itu pelepasannya juga berbeda-beda. Namun pada umumnya iramanya sirkadian, yaitu pagi tinggi, siang rendah, sore tinggi, malam rendah. Jadi bergantian ya. Ada umpan balik di situ. Ketika hormon diproduksi dalam jumlah yang tinggi, kemudian suatu proses fisiologi sudah berjalan, maka ada feedback negatif untuk bisa menurunkan hormon tadi yang awalnya tinggi, kemudian karena sudah berperan ya, sudah mempengaruhi fisiologi, maka hormon ini harus ditekan, harus dikurangi produksinya. Jadi sirkadian. Seperti itu pengertiannya. Kemudian sebagian besar dinonaktifkan di dalam hati dan disekresikan melalui urin ya. Jadi hormon-hormon yang sudah tidak dipakai lagi itu nanti dinonaktifkan di dalam hepar atau hati dan diekskresikan dalam urin. Nah, untuk klasifikasi hormon ini berdasarkan susunan kimianya. Jadi ada yang termasuk hormon steroid, adik-adik. Steroid ini lipid ya berarti. Dan ada juga yang non-steroid. Kalau yang non-steroid ini ada hormon peptida dan hormon amina ya. Nah, hormon steroid sekarang pertama ya. Hormon steroid ini tersusun utamanya ya termasuk dalam turunan kolesterol ya. Jadi susunan kimiawinya berupa kolesterol. Bersifat hidrofobik ya, selayaknya lipid, kemudian nonpolar. Reseptornya, nah ini reseptornya berbeda antara steroid dan non-steroid. Kalau yang steroid umumnya berada di sitosol atau di sitoplasma, di dalam sel. Macam-macamnya ada kortisol misalkan ya, ada hormon aldosteron, ini dua-duanya diproduksi oleh kelenjar adrenalin. Lalu hormon-hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron dan testosteron ini termasuk dalam hormon steroid atau yang susunannya berupa lipid atau kolesterol. Sedangkan untuk hormon yang non-steroid ini dibedakan menjadi dua, yaitu hormon peptida dan hormon amina. Ya, ini yang termasuk kategori protein ya, Dedek. Kalau hormon peptida ini mengandung satu atau lebih gugus asam amino. Jadi bisa satu atau beberapa gugus asam amino. Sedangkan kalau hormon amina ini molekul hormon yang paling sederhana ya, modifikasi dari senyawa asam amino tirosin ya kebanyakan ya. Kalau yang peptida lebih beragam untuk asam aminonya. Kemudian sifatnya ya, kalau peptida ini hidrofilik dan polar ya, sedangkan hormon amina ini hampir sama seperti steroid, dia hidrofobik dan nonpolar.
Kemudian untuk reseptornya, karena dia termasuk basis non-steroid ya atau protein, maka reseptornya berbeda dengan hormon steroid tadi. Kalau hormon steroid itu reseptornya di sitoplasma atau di dalam sel, kalau hormon non-steroid yaitu peptida dan amina ini letaknya berada di membran selnya ya. Jadi di bagian terluar dari selnya. Kemudian untuk macam-macamnya, kalau hormon peptida misalkan ini hormon-hormon pada daerah hipotalamus dan hipofisis, kemudian di paratormon ya dan kalsitonin, oksitosin, insulin dan glukagon serta hormon pertumbuhan ini termasuk kategori hormon peptida ya. Kalau yang hormon amina ini misalnya hormon tiroid, epinefrin dan norepinefrin. Nah, ini adalah gambaran dari sintesis dan sekresi hormon ya, Adik-adik ya. Kalau hormon steroid ya, ini dia disintesis di retikulum endoplasma ya. Dan kemudian ada modifikasi strukturnya yaitu kolesterol ya. Lalu dia diproduksi oleh sel kemudian dilepaskan ke pembuluh darah ya. Sedangkan kalau hormon peptida ini juga retikulum endoplasma tetapi retikulum endoplasma kasar ya. Kalau steroid tadi juga yang paling banyak di mitokondria, Dede ya. Di mitokondria yang memproduksi hormon steroid kemudian dia modifikasi dengan kolesterol ya. Kalau hormon peptida ini di retikulum endoplasma utamanya yang kasar karena ada ribosom ya sebagai sintesis protein. Lalu dia dilepaskan oleh kelenjar tersebut, kemudian masuklah hormon ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Begitu juga dengan hormon amina. Hormon amina ini juga diproduksi oleh retikulum endoplasma kasar yang terdapat ribosom di situ. Nah, untuk reseptornya, kalau hormon steroid tadi ada di dalam sitoplasma atau di dalam sel ya. Sedangkan hormon non-steroid ini reseptornya ada di membran sel. Kemudian ini adalah perbedaan antara hormon dengan neurotransmitter ya. Kalau hormon ya, kalau neurotransmitter ini kan diproduksi oleh sel syaraf. Kalau hormon oleh sel-sel secreting cell di kelenjar endokrin. Perbedaannya hormon ini didistribusi ke organ target melalui pembuluh darah ya. Sedangkan neurotransmitter ini diproduksi oleh sel syaraf lalu masuk ke dalam sel syaraf yang lainnya melalui sinapsis. Nah, untuk persamaannya dilihat dari aktivitas fisiologi. Jadi hormon ini bersama neurotransmitter, organ yang dipengaruhi harus memiliki reseptor. Jadi reseptor ini yang akan mengenali hormon maupun neurotransmitter yang ada. Lalu dia juga punya efek penggabungan antara hormon dengan neurotransmitter. Ini bisa bekerja sama, Adik-adik. Ya, bisa bekerja sama suatu ketika untuk menggerakkan satu sistem fisiologis. Dengan reseptornya memberikan efek pengaturan pada organ target ya. Jadi yang dipengaruhi fisiologisnya sama. Kemudian harus ada efek yang mengembalikan ke kondisi awal atau kita kenalnya dulu dengan homeostasis. Jadi kalau hormon ataupun neurotransmitter sama-sama sedang tinggi, kemudian aktivitas fisiologis yang dipengaruhi juga tinggi, maka ada suatu sistem homeostasis di dalam tubuh yang menyeimbangkan ya keduanya. Jadi nanti hormon ini tidak diproduksi lagi atau dihambat produksinya supaya tidak berlebihan ya. Jadi ada mekanisme yang namanya feedback negatif. Nah, ini termasuk bentuk dari homeostasis atau menjaga keseimbangan fisiologi tubuh. Nah, kita sekarang ke macam-macam kelenjar endokrin ya bersama tentu hormon yang diproduksinya. Ini adalah kelenjar endokrin, kita mulai dari atas ya. Nah, kita urutkan supaya mudah untuk mengingatnya. Jadi yang paling atas yang terletak di otak, utamanya di otak tengah ya, adik-adik di dasar otak ini ada hipotalamus dan hipofisis ya. Atau nama lainnya untuk hipofisis adalah kelenjar pituitari. Ya, jadi di dalam otak itu ada tiga sebetulnya ya. Ada satu hipotalamus,
Yang kedua, hipofisis atau kelenjar pituitari, dan satu lagi adalah kelenjar pineal atau epifisis. Nah, ini di otak. Kemudian kita ke bawah, yaitu di tenggorokan kita. Di situ ada dua kelenjar endokrin, adik-adik. Ada kelenjar tiroid, ya, posisinya di bagian anterior, di bagian depan. Kemudian di belakangnya ini adalah kelenjar paratiroid, ya. Jadi sudah 5 yang sudah kita kenal. Kemudian di bawahnya, ya, kita menuju ke bawah lagi. Ada kelenjar timus, ya. Posisinya ini atau letaknya di atas jantung, di antara paru-paru, ya. Jadi ada kelenjar endokrin juga namanya kelenjar timus. Kemudian ke bawah lagi, di sini ada kelenjar pankreas, ya. Kita kenalnya di sistem pencernaan itu, ya. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon, ya, Adik-adik, ya. Nah, lalu berikutnya, ya, di bagian posterior ini di atas ginjal ada namanya kelenjar adrenal. Nah, ini ginjal kita ada 2, berarti kelenjar adrenalnya pun juga ada 2. Jadi persis di atas ginjal, ya. Lalu di bawah ini ada kelenjar reproduksi. Untuk wanita namanya ovarium, sedangkan untuk pria namanya testis, ya. Jadi itu adik-adik kalau diurutkan mulai dari atas hingga bawah, ya, mulai dari hipotalamus, hipofisis atau kelenjar pituitari, dan kelenjar pineal ini terdapat di otak, ya, otak tengah terutama. Lalu tadi tenggorokan ada tiroid dan paratiroid. Ke bawah lagi di atas jantung ada kelenjar timus, kemudian di saluran pencernaan ada pankreas, di atas ginjal ada kelenjar adrenal, lalu di bawah reproduksi ini untuk wanita ada kelenjar ovarium, sedangkan untuk laki-laki atau pria ada kelenjar testis, ya. Nah, ini adalah hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin, ya. Nanti kita akan kupas satu persatu. Ini sama juga, ini ada beberapa tambahan, ya. Misalnya pada digestive tract, ya, atau saluran cerna itu ternyata juga tidak hanya pankreas saja, ya, yang menghasilkan hormon, tapi di lambung itu juga ada misalnya hormon-hormon yang mengatur kapan kita lapar, begitu, ya. Jadi di sini ada pengaturannya juga. Kemudian ada juga jaringan adiposa yang menghasilkan hormon seperti leptin dan resistin, ya. Jadi selain yang kita bahas tadi juga ada tambahan beberapa di dalam tubuh kita, ya. Nah, kita ke kelenjar yang pertama yaitu hipotalamus, ya. Hipotalamus letaknya adalah di otak tengah bagian dalam. Nah, ini ada warna hijau, ya, Adik-adik. Ini hipotalamus. Nah, hipotalamus ini berhubungan dengan kelenjar di bawahnya, yaitu kelenjar pituitari atau hipofisis yang berwarna biru, ya, biru keunguan. Ini kelenjar hipofisis. Nah, hipotalamus ini berperan sebagai kontrol utama dari sistem endokrin, Adik-adik, ya. Jadi kapan hormon itu diproduksi, kapan dihambat, itu yang bekerja, yang berperan adalah hipotalamus ini. Jadi pusat pengaturannya. Nah, jadi karena pusat pengaturan, maka hipotalamus banyak menghasilkan hormon-hormon penstimulus, ya, penstimulus. Nah, nanti hipotalamus mensekresikan hormon. Hormon tersebut akan masuk ke dalam kelenjar di bawahnya, yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari, ya, Adik-adik, ya. Jadi beberapa jenis hormon di hipotalamus rata-rata adalah hormon yang bersifat releasing atau melepas-pelepas, ya. Jadi hormon-hormon pelepas dan hormon-hormon penghambat. Ini. Jadi yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis adalah regulatory hormon, yaitu hormon-hormon yang mampu untuk melepaskan hormon-hormon lain di bawahnya ataupun menghambat pelepasan hormon-hormon lain di bawahnya. Gitu, ya, Adik-adik, ya. Jadi contoh misalkan hormon GnRH, ya. Ini saya langsung ke bawah saja. Nah, misalnya GnRH
GnRH ini singkatan dari gonadotropin releasing hormone. Ya, kita lihat di sini ada istilah releasing, berarti hormon GnRH ini berperan untuk membantu pelepasan hormon-hormon gonadotropin atau hormon-hormon reproduksi di bawahnya. Nah, GnRH ini diproduksi oleh kelenjar hipotalamus yang nantinya akan masuk ke dalam kelenjar hipofisis di bawahnya. Jadi salurannya itu berhubungan ya. Jadi ini hipotalamus, ini di bawahnya ada hipofisis. Ada dua, ada hipofisis anterior, ada hipofisis posterior. Yang hipofisis anterior nanti memproduksi hormon-hormon tertentu ya, posterior juga begitu. Kita kembali ke GnRH, gonadotropin releasing hormone nanti dilepaskan oleh hipotalamus masuk ke hipofisis untuk merangsang pelepasan hormon LH dan FSH. Ya, LH dan FSH ini nanti akan masuk ke pembuluh darah menuju ke organ targetnya yaitu ovarium dan testis untuk menghasilkan hormon estrogen dan testosteron. Jadi di sini peran daripada hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mampu untuk merilis atau melepaskan hormon-hormon lain di bawahnya ataupun menghambat. Ya, contohnya yang menghambat apa ya? Ini GHRIH, growth hormone releasing inhibiting ya. Jadi ada kata-kata I-nya, inhibiting itu menghambat. Jadi selain merilis, dia juga bisa menghambat. Jadi proses homeostasis ini bisa berjalan. Gitu adik-adik. Nah, ini peran daripada hipotalamus ya, menghasilkan hormon-hormon regulatori, yaitu hormon pelepas atau releasing hormone dan hormon penghambat atau inhibiting hormone ya. Nah, selain hormon regulatori hormon, yaitu releasing hormone dan inhibiting hormone, hipotalamus juga nanti akan mengontrol proses homeostasis tubuh, mengontrol rasa lapar, juga termoregulasi, meregulasi panas tubuh kita, keseimbangan air, reproduksi, pola tidur, penglihatan, dan juga stres ya, mengatur stres. Nah, bagian yang kedua dari sistem endokrin yaitu kelenjar hipofisis ya. Kelenjar hipofisis ini nama lainnya adalah kelenjar pituitari, disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali karena juga menghasilkan macam-macam hormon yang mengatur. Kalau tadi hipotalamus hormonnya ada kata-kata releasing dan inhibiting. Kalau kelenjar hipofisis ini rata-rata menstimulasi ya. Jadi keduanya ini akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga hormon-hormon pada organ-organ yang lain ini bisa diproduksi. Nah, ini gambarannya adik-adik. Jadi ini hipotalamus, kemudian nanti salurannya ke bawah. Dia bisa ke hipofisis anterior dan ke hipofisis posterior. Nah, apa isi daripada hormon di kelenjar hipofisis ya? Nah, ini. Kalau di hipofisis anterior berarti hipofisis bagian depan ini menghasilkan 6 jenis hormon penstimulasi. Ada TSH, thyroid stimulating hormone. Nanti TSH ini akan keluar dari kelenjar hipofisis anterior masuk ke pembuluh darah lalu menuju ke organ targetnya. Nah, saya tadi bilang kan setiap hormon punya organ target ya. Jadi TSH ini akan menuju ke organ target yaitu kelenjar tiroid ya di tenggorokan. Lalu ada ACTH, adenocorticoid tirosin hormon ini ke adrenal cortex atau ke kelenjar adrenal tadi yang ada di atas ginjal. Kemudian ada lagi FSH dan LH ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Ya, ini tadi dipicu oleh GnRH di hipotalamus ya atau gonadotropin releasing hormone di hipotalamus. Kalau dia masuk ke hipofisis anterior maka yang dipicu adalah pelepasan FSH dan LH.
Nah, FSH dan LH ini kalau sudah diproduksi oleh hipofisis anterior, maka dia akan keluar menuju ke pembuluh darah, lalu oleh pembuluh darah nanti disalurkan ke kelenjar testis dan ovarium. Untuk apa? Untuk meningkatkan atau menstimulasi hormon-hormon di testis dan ovarium, yaitu testosteron dan progesteron serta estrogen gitu adik-adik ya. Kemudian ada lagi di hipofisis anterior menghasilkan growth hormone atau hormon untuk pertumbuhan. Organ targetnya siapa? Organ targetnya adalah seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi dia bisa diproduksi oleh hipofisis anterior, kemudian diedarkan oleh darah kita menuju ke seluruh sel-sel tubuh kita. Nah, kalau growth hormone ini tidak diproduksi oleh hipofisis anterior, maka tubuh kita tidak bisa tumbuh dan berkembang, gitu ya. Kemudian ada lagi hormon prolaktin atau PRL. Hormon prolaktin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior, lalu masuk ke pembuluh darah menuju ke kelenjar mame atau mammary gland ya, untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan ASI. Lalu endorfin ini juga dihasilkan oleh hipofisis anterior, kemudian dia masuk ke pembuluh darah menuju ke otak ya. Jadi endorfin ini adalah hormon yang mengontrol rasa nyeri ya di otak kita. Kemudian kelenjar hipofisis yang lain adalah di bagian belakang. Kalau anterior kan bagian depan, kalau posterior ini bagian belakang ya. Ada dua jenis hormon yang diproduksi, yaitu oksitosin dan ADH atau antidiuretik hormon. Oksitosin ini diproduksi oleh hipofisis posterior, kemudian masuk ke pembuluh darah, lalu menuju ke organ targetnya. Organ targetnya di sini adalah otot-otot pada uterus. Ya, uterus itu adalah rahim kita ya. Sehingga ketika oksitosin ini dilepaskan, maka dia akan mengatur kapan terjadinya kontraksi dan relaksasi pada otot-otot uterus. Biasanya dia bekerja pada kehamilan ya. Nah, oksitosin ini juga punya organ target yaitu kelenjar mame yang juga mengontrol pelepasan ASI ya. Jadi ASI itu dikontrol oleh dua jenis hormon di hipofisis ya, Adik ya. Satunya prolaktin dihasilkan oleh anterior hipofisis, satunya oksitosin dilepaskan oleh posterior hipofisis ya. Kemudian hormon yang lainnya ada ADH, antidiuretik hormon. Ini nanti organ targetnya adalah tubulus pada ginjal kita yang mengatur banyak sedikitnya urin di dalam tubuh ya. Jadi itu adik-adik untuk kelenjar hipofisis menghasilkan hormon-hormon yang mampu menstimulasi kelenjar-kelenjar endokrin ataupun sel lainnya untuk memproduksi hormon atau melakukan aktivitas fisiologisnya. Ya, jadi peran daripada hipotalamus dan juga hipofisis ini sangat vital pada sistem endokrin ya. Jadi pengaturnya ini di dua kelenjar ini adik-adik, yaitu hipotalamus dan hipofisis. Nah, kelenjar lainnya yang ada di otak ini adalah kelenjar pineal ya, adik-adik. Kelenjar pineal ini menghasilkan melatonin. Melatonin fungsinya adalah untuk mengontrol sintesis dan pelepasan gonadotrophic hormone releasing factor yang fungsinya adalah untuk perkembangan organ, reproduksi serta produksi melanin ya. Melanin itu kita tahu adalah pigmen warna pada kulit kita ya, sehingga dengan adanya melanocyte stimulating hormone atau MSH yang diproduksi oleh hipofisis dan juga melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal ini mampu memproduksi pigmen warna kulit yaitu melanin ya. Kita ke kelenjar endokrin di bawahnya, yaitu kelenjar tiroid yang terletak di tenggorokan. Ya. Ini ada batang tenggorokan, jadi bagian depan ini adalah kelenjar tiroid. Nah, bagian belakangnya adalah paratiroid. Jadi ada dua, di depan dan di belakang. Untuk kelenjar tiroid, ini cirinya mengandung folikel-folikel. Dia memproduksi dua jenis hormon adik-adik, yaitu hormon tiroksin atau T4 dan hormon kalsitonin ya. Kalau hormon tiroksin ini fungsinya adalah mengatur metabolisme dan suhu tubuh kita, adik-adik.
Jadi suhu tubuh kita dan juga proses metabolisme itu diatur oleh hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid ini. Untuk bisa mengaktifkan hormon tiroksin, ini juga membutuhkan TSH tadi, yaitu thyroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Ya. Semua dipicu oleh hormon-hormon yang ada di hipotalamus dan hipofisis. Kalau TSH nanti rendah, maka tiroksin juga akan rendah. Selain itu, untuk bisa mengaktifkan, kita juga butuh yang namanya natrium ya adik-adik. Untuk mungkin kita tahu kalau kita kekurangan garam yodium ya, yodium inilah nanti yang bisa meningkatkan aktivitas hormon tiroksin, produksi hormon tiroksin. Kalau kita kekurangan iodium maka bisa terjadi hipertiroid ya atau gondo, itu ya kita tahu ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah kalsitonin. Kalsitonin ini adalah fungsinya mengatur kadar kalsium dalam darah kita. Jadi kalsium yang kita dapatkan dari makanan itu akan diserap oleh pembuluh darah kita, lalu di darah yang berisi kalsium ini nanti akan diserap oleh tulang-tulang kita, dan yang berfungsi untuk menyerap menyerap kalsium ke dalam tulang ini adalah hormon kalsitonin. Itu ya adik-adik. Nah, kelenjar yang kedua yaitu kelenjar paratiroid. Ini kelenjar yang terletak di tenggorokan bagian belakang ya. Ini dia menghasilkan hormon paratormon yang fungsinya juga sama seperti hormon kalsitonin, mengatur kadar kalsium dalam darah.